Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Awalan, hayya nashkur ilallahi ta'ala allazi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadzal majalis al-mubarak insyaallah. Saniyan, salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalna minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Nur Syahidah, Prodi PG PAUD, nomor induk mahasiswa 1862350065. Di sini saya akan membawakan sedikit ilmu yang berjudul tentang akhlak dan moral. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Dalam kehidupan Islam, setiap manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fikih, akidah, muamalah, akhlak, moral, dan lain sebagainya. Semua itu sudah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang baik. Engkau yang dimaksud di sini adalah Rasul kita, uswah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjelaskan tentang perilaku Rasulullah yang Rasul amalkan, yakni berakhlak yang baik. Selanjutnya, definisi akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khulqun. Akhlak secara bahasa berbudi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak secara istilah yakni budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau watak seseorang yang lahir akibat suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Akhlak adalah suatu kebiasaan yang mendalam pada jiwa manusia yang dilakukan secara berulang-ulang, baik yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif. Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya akhlak, karena akhlak adalah sebagian penyempurna dari keimanan seseorang. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun ruang lingkup akhlak, yakni ruang lingkup akhlak secara Islam seluas kehidupan manusia itu sendiri, yang mestinya diaplikasikan fi kulli makan wa fi kulli zaman, di setiap tempat dan di setiap waktu. Ruang lingkup akhlak contohnya, yang pertama, hubungan manusia dengan Rabb-nya sebagai pencipta diwujudkan dengan mentauhidkan Allah, menjauhi larangan Allah, dan bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya diwujudkan dengan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong antara sesama. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, yakni dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, baik lingkungan maupun hewan.
Selanjutnya moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos dalam bentuk tunggal, mores dalam bentuk jamak. Moral memiliki makna kebiasaan, kelakuan, dan kesusilaan. Istilah moral sering digunakan bergantian dengan akhlak. Kata moral atau akhlak digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Ruang lingkup moral. Ruang lingkup moral ada 3. Yang pertama, kepada Allah. Dengan wujud melakukan ibadahnya seperti sholat, puasa, tolong-menolong, dan berkasih sayang. Yang kedua, terhadap diri sendiri. Dengan upaya menghargai diri sendiri dan mengakui kemampuan dan kelebihannya. Dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Dan yang ketiga, kepada sesama manusia. Dengan tujuan untuk saling menghormati, menghargai, mencintai sesama makhluk. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.